Halo sahabat BDK Malang, kita ketemu lagi di Bincang Ringan Keuangan Negara, atau biasa kita sebut dengan cangkruan. Luar biasa. Pada sesi sebelumnya kita sudah bertemu dengan Pak Ali yang menjelaskan terkait apa itu BMN secara umum, kemudian apa itu perencanaan, apa itu perbedaan dengan BMN serta BMD, dan apa saja yang bisa dilakukan di kantor oleh kantor setiap satker kalau tidak salah ya, satuan kerja, yang bisa dilakukan pada tahapan awal tersebut. Sudah dibahas di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ini kita undang lagi sahabat kita Mas Ali untuk menjelaskan terkait dengan apa itu yang disebut dengan RKBMN, perencanaan kebutuhan barang milik negara. Selamat datang Mas Ali, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang Mas Cahyo. Alhamdulillah baik Mas Cahyo. Alhamdulillah. Saya yakin sahabat BDK Malang juga baik semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Saya harus pakai headset ini Pak Ali. Baik. Pada sesi yang pertama Mas Ali, kita sudah berbicara terkait secara umum apa itu BMN, kemudian siklus awalannya yang terdiri dari penganggaran dan perencanaan, kemudian perbedaan BMN dengan BMD sudah dijelaskan pada sesi pertama. Ada yang menarik di pembahasan sesi pertama, yaitu terkait perencanaan, penganggaran dan perencanaan, penganggaran dan perencanaan maksud saya, mohon maaf kadang lidah ini memang kita bicara ini Pak Ali terkait perencanaan kebutuhan BMN untuk sesi yang kedua ini. Tapi sebelumnya saya ingat bahwa Pak Ali menyebut standar barang pada pertemuan yang pertama. Kira-kira apa bisa dijelaskan kepada kita pendengar, apa sih yang disebut dengan prinsip standar barang, Pak Ali? Baik, terima kasih Mas Cahyo. Sahabat BDK Malang, di dalam pengelolaan barang milik negara ini tentunya kita tidak boleh serampangan ya, harus ada prinsip akuntabel, dan sejak PP 27 sebenarnya sudah diatur bagaimana kita membuat perencanaan yang terstandar, yang terkoneksi dengan perencanaan keuangan. Nah, di dalam konteks perencanaan yang biasa kita sebut RKBMN, rencana kebutuhan barang milik negara, baik untuk pemeliharaan ataupun pengadaan, kita mendasarkan yang namanya suatu standar. Nah, di dalam misalkan ini Mas Cahyo, kita pengen butuh membangun suatu gedung kantor. Nah, kalau kita mau membangun suatu gedung kantor, tentunya kan nggak bisa seenaknya masing-masing satuan kerja. Misalnya saya pengen gedung kantor yang seperti ini, saya punya uang seperti ini, tapi harus difikirkan juga standarnya seperti apa, sehingga minimal kalau penghuninya itu 100 pegawai, pejabat yang menempati adalah level eselon 3, sesama eselon 3 tentunya kebutuhan ruangannya, kualitas dan lain sebagainya kan harusnya minimal standar. Nah, itulah sehingga muncul yang namanya standar barang, yang biasa kita sebut standar barang dan standar kebutuhan. Nah, sampai saat ini standar barang yang sudah keluar adalah untuk gedung tempat kerja, gedung tempat bekerja. Ya. Berarti ada gedung tidak untuk bekerja, misalkan untuk aula pertemuan aula, gitu. Oh, baik. Aula masuk di situ. Kalau aula untuk gedung kantor masuk di situ, nanti diperhitungkan itu. Tapi misalkan ini kelas itu belum masuk di situ. Standar kelas nanti berbeda. Kita nggak masuk di RKBMN ini. Oh, seperti kelas yang kita punya ini Pak Ali. Iya. Kita sebagai Balai Diklat Keuangan Malang yang memiliki kelas-kelas untuk kegiatan pendidikan ini tidak termasuk itu? Iya, tidak masuk di perhitungan itu, perencanaannya berbeda nanti. Kita mengikuti standar kebutuhan kelas yang secara umum atau yang sudah diset oleh Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya untuk kelas luasannya harus sekian, menampung sekian, itu sebenarnya ada. Tapi untuk yang diatur di sini di konteks BUMN adalah agar orang bekerja itu nyaman, tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas, antar unit atau satker itu sama standar luasan bekerja, makanya diaturlah di situ berapa luasan ideal per pegawai. Baik, jadi memang perlu Pak lihat ternyata bahwa harus ada standar supaya ada keseragaman, supaya ada
kepastian untuk pencapaian tujuan penggunaan BMN tersebut, Pak Iya. ya, baik luasan dan sebagainya. Luar biasa. Jadi jangan lupa sahabat BDK Malang, kita punya standar terkait BMN. Tadi Pak Ali menyinggung perencanaan kebutuhan BMN. Perencanaan kebutuhan BMN. Kalau saya boleh gambarkan Pak Ali, itu kita membuat rencana, saya mau beli AC, saya mau beli kulkas, saya mau beli meja kerja, saya mau beli komputer. Apakah itu yang dimaksud dengan perencanaan kebutuhan BMN? Baik. Jadi tadi sudah saya singgung Pak Cahyo, intinya kita pengen merencanakan alat-alat kerja kita atau kebutuhan-kebutuhan kerja kita. Tapi yang harus dituangkan dalam bentuk dokumen RKBMN itu kan ini sekarang ada dua, satu yang sudah keluar PMK-nya pemeliharaan dan satu untuk pengadaan. Dua-duanya perencanaan kebutuhan. Jadi rencana kebutuhan BMN itu ada dokumen yang harus kita isi. Iya, RKBMN itulah dokumennya dalam. Saya pikir dengan niatan saja sudah cukup itu. Tidak. Itu kan perencanaan BMN zaman dulu langsung dituangkan di penganggaran kan itu. Lah sekarang tidak cukup untuk yang sudah ada PMK-nya untuk membuat RKBMN nggak bisa langsung kita tempelin di penganggaran, harus dibuatkan dokumen RKBMN-nya, baru berdasarkan itulah dituangkan nanti ke dalam perencanaan penganggaran kita. Baik, luar biasa. Jadi ketika saya memiliki niat untuk membeli barang-barang operasional kantor untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kantor, maka tidak bisa niatan itu langsung kita wujudkan pengadaan, tidak bisa Pak Ali ya. Ternyata harus dituangkan dulu ke dalam. Iya. Tapi dalam rencana konteks tadi yang sudah ada PMK-nya. Kalau yang belum berarti tetap mekanisme lama langsung ke perencanaan penganggaran keuangan biasa itu Mas Cahyo. Tidak dituangkan di dokumen RKBMN lah. Yang sudah ada adalah sekarang gedung tempat kerja untuk pengadaannya ya, sama alat angkut dinas, angkut kendaraan. Alat angkut itu maksudnya dinas jabatan. Oh iya. Sebenarnya standar darat sih ya yang sudah keluar itu. Jadi misalkan kalau sekarang kita pengen butuh kendaraan dinas itu ya, yang akan menggunakan misalnya eselon 3, maka di situ sudah ada spesifikasi, misalnya besaran cc-nya, aksesoris dan lain sebagainya. Itu sudah ada diatur di situ di standar barang kita. Baik. Tentunya di standar itu dicantumkan misalkan dinas kehutanan mungkin ada standar tambahan yang berbeda begitu Pak Ali ya? Sama harusnya, standarnya sama. Artinya jangan sampai lah kalau sama-sama eselon 3 di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan terus satunya pakai mobil dengan 2.500 cc, satunya di sana pakai 5.000 cc misalkan kan ya nggak elok kan gitu lah. Sebenarnya yang diatur oleh standar barang seperti itu. Bisakah kita dalam tanda kutip keluar dari standar itu Pak Ali? Kalau bukan untuk jabatan boleh, untuk operasional sesuai kebutuhan. Baik. Artinya nggak lewat mekanisme RKBMN yang ini. Kalau kendaraan operasional gitu ya, itu boleh di luar itu. Tapi untuk yang operasional jabatan yang melekat ke pejabatnya harus mengikuti ini. Oh iya betul. Siap. Terima kasih Pak Ali. Kita jadi mengetahui ini. Demikian pula untuk yang RKBMN pemeliharaan itu juga ada beberapa kriterianya, sehingga untuk barang-barang yang belum diwajibkan untuk masuk di RKBMN pemeliharaan, dia tetap harus dipelihara, tapi mekanisme perencanaannya langsung dimasukkan ke penganggaran biasanya itu Mas Cahyo. Wait Pak Ali. Ini Pak Ali menyebutkan seolah-olah ada barang yang tidak harus masuk ke dalam dokumen pemeliharaan RKBMN. Benar begitu Pak Ali? Oh, contohnya barang apa itu Pak Ali yang tidak perlu kita masukkan? Jadi yang masuk itu ada kriterianya, misalkan untuk barang yang per unitnya ya, nilainya 100 juta misalkan, atau kendaraan bermotor itu wajib masuk. Tapi kan ada barang-barang tertentu misalkan kayak laptop misalkan, yang nilainya mungkin nggak seberapa, itu kan tetap harus dipelihara. Kursi kan tetap harus dipelihara. Apakah itu masuk ke dokumen RKBMN? Enggak. Tapi tetap harus dianggarkan untuk pemeliharaannya kan gitu. Baik. Jadi tidak semua harus kita masukkan seperti pemeliharaan AC. Betul. Belum. Bukan tidak semua. Belum. Oh belum ya. Jadi amanahnya di PP 27 sebenarnya pengennya sih semua. Tapi kan sekian banyaknya BMN kita kan ya kayaknya untuk aturan pelaksanaannya yang belum mencakup semuanya. Betul Pak Ali, luar biasa. Mantap sekali ini. Artinya kantor bisa merencanakan sebuah kebutuhan BMN ini
dimulai dari niatan, terdokumentasikan begitu Pak Ali ya. Kemudian nanti juga dimasukkan di dalam aplikasi apa tadi ini namanya Pak Ali? Siman. Ada Siman ya. Oh, Siman. Bisa diakses di kemenq.go.id atau di mana itu Pak Ali? Di situsnya teman-teman dari JKN ada, sudah dipersiapkan web base. Bisa saya cari begitu saja Siman di Google bisa, gitu? tapi nggak bisa ngakses karena tiap satker punya hak akses tersendiri nantinya. Punya username dan password mungkin Pak Ali ya kan. Oh, baiklah. Luar biasa. Ini gini Pak Ali. Kita tahu bahwa rencana itu dibuat berdasarkan keinginan ketika sebelum kita menuangkannya di dalam anggaran, di dalam DIPA. Nah, misal nih Pak Ali, kita sudah menganggarkan pembelian A, B, C, D di tahun lalu, akan tetapi di pertengahan tahun berjalan kita perlu mengubah strategi untuk mendukung TUSI, yaitu dengan cara mengubah rencana pembelian barang milik negara di tengah tahun. Kira-kira bisa itu dilakukan Pak Ali atau bagaimana penjelasannya? Prinsipnya sebenarnya gini, karena pengalokasian anggaran itu kan bentuk otorisasi ya Pak Cahyo ya. Baik. Iya kan, artinya apa yang sudah kita rencanakan kemudian diotorisasikan anggarannya. Bagaimana kalau kita butuh di tengah periode? Nah, untuk kondisi normal tentunya ini nggak diperkenankan dong Pak Cahyo. Iya kan, untuk kondisi normal ya. Artinya wong sudah merencanakan gedung sekian terus tanpa sebab apa-apa tiba-tiba kita ganti deh modelnya misalkan, itu kan nggak boleh, atau kita rubah deh. Iya. Kan ada mekanisme untuk revisi anggaran yang harus kita ikuti juga kan, seperti itu. Iya, betul. Cuma untuk RKBMN-nya sendiri sebenarnya kalau sudah di tahun berjalan kan nggak bisa Pak. Tapi kalau sebelum tahun berjalan itu sebenarnya masih memungkinkan direvisi. Artinya bagaimana DIPA itu? Artinya setiap kantor harus mempertajam perencanaan yang mereka lakukan begitu Pak Ali ya. Sehingga tahun depannya itu benar-benar tinggal eksekusi begitu saja Pak Ali ya. Oh, luar biasa. Ingat sahabat BDK Malang, tuntutan rencana yang tajam, akurat, akuntabel ini menjadi tanggung jawab rekan-rekan sahabat BDK Malang, termasuk saya. Luar biasa Pak Ali. Ini kan barang terkait apa ini Pak Ali? Orang-orang yang berwenang ini. Saya pernah mendengar istilah dari teman saya. Ada istilah pengelola barang, ada juga istilah pengguna barang, ada juga istilah kuasa pengguna barang. Ini apa? Sepertinya sama ini bagi saya ini Pak Ali. Bisa dijelaskan Pak Ali? Siapa mereka? Baik, oke, terima kasih Pak Cahyo. Jadi sahabat BDK Malang, jadi sejak Undang-Undang Keuangan Negara kan kita mulai membedakan ya antara kewenangan sebagai pengelola dan sebagai pengguna. Di uang ada, demikian pula di barang. Ini juga kaitannya juga otonomi yang dimana ada kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah daerah terkait seperti yang kita bahas di sesi 1 Pak Ali ya. Ya, ini semua terkait. Jadi Undang-Undang Keuangan terkait pengelolaan keuangan ini kan dengan Undang-Undang Otonomi sebenarnya sudah ada itu. Sehingga dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan dalam konteks kita barang nanti ini sebenarnya ada yang namanya pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan keuangan negara itu sebenarnya ada di presiden karena beliaulah yang mendapat mandat dari rakyat. Baik. Nah, untuk semuanya. Nah, cuma berdasarkan Undang-Undang Otonomi kan ada penyerahan kekuasaan tersebut yang urusan di daerah. Baik. Kepada kepala daerah. Nah, sekarang kita bicara di pemerintah pusat. Selain pemegang kekuasaan tadi, tentunya kan nggak mungkin beliau presiden mengurusi barang ini secara langsung. Urusan beliau sangat banyak itu Pak Ali ya. Ini didelegasikan ke dalam pengelola dan pengguna. Pengelola ini adalah Menteri Keuangan. Hanya Menteri Keuangan? Iya. Karena dia melekat bendahara umum negara, baik terkait uang ataupun barang. Menteri BUMN, Menteri PU tidak termasuk? Menteri Teknis sebagai pengguna, baik uang, anggaran atau barang. Jadi pengguna barang itu adalah kepala lembaga atau kementerian. Kepala kementerian lembaga. Kalau pengelola barang, pengelola uang itu adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum
negara. Nah, tentunya masing-masing kewenangannya berbeda, kebijakannya di mana pengelola mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan, membuat regulasi, di tataran pelaksanaannya kewenangannya ada di masing-masing pengguna. Baik, jadi kalau boleh saya sarikan Pak Ali ya, kita punya pengelola barang dalam hal ini yaitu Menteri Keuangan. Iya. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, kemudian selain Menteri Keuangan itu kita sebut sebagai pengguna barang. Pengguna barang. Luar biasa. Nah pertanyaannya Pak Ali, ini ada lagi istilah kuasa pengguna barang. Siapa itu? Baik. Di dalam pelaksanaannya kan hierarki tiap kementerian itu kan beda-beda strukturnya ya. Tentunya kepala satuan kerja itulah yang paling tahu bagaimana menggunakan keseharian barang-barang yang ada dalam kaitannya BMN ini, sehingga kewenangan pengguna barang tadi yang dikuasakan kepada kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja itu yang mendapat pendelegasian kewenangan dari pengguna barang tadi, yang itu kita kenal dengan istilah kuasa pengguna barang. Jadi ini semakin terang ini Pak Ali. Jadi ada Menteri Keuangan sebagai pengelola yang bertugas untuk berwenang untuk membuat aturan-aturan terkait aset negara, kalau boleh saya sebut aset gitu Pak Ali ya. Kemudian aset-aset tersebut digunakan oleh banyak pihak, di mana pihak top leadernya kita sebut dengan pengguna barang, begitu Pak Ali ya. Nah di bawah top leader tersebut kita sebut dengan kuasa pengguna barang, atau pihak yang diberi kuasa oleh pengguna barang untuk mengelola aset atau BMN yang mereka kuasai, begitu Pak Ali. Luar biasa. Jadi lebih terang ini. Di dalam hierarki kekuasaan ini kita akan kenal pembantu pengguna barang. Ada lagi satu wilayah yang fungsinya koordinasi. Artinya kalau kuasa pengguna barang kan kalau kita ketahui adalah kepala kantor biasanya, kepala satuan kerja. Padahal di atas kepala satuan kerja kan ada kanwil, ada direktorat kan itu ya. Mereka itu atau mungkin eselon 1, mereka itu pembantu pengguna. Pembantu pengguna barang. Nama jabatannya apa Pak? Iya, pembantu pengguna barang eselon 1, pembantu pengguna barang wilayah yang fungsinya mengkoordinasikan para kuasa pengguna barang ini. Tapi sebenarnya yang mendapat pendelegasian kewenangan adalah KPB-nya ini. Baik, luar biasa. Terkait dengan RKBMN ini Pak Ali, sebenarnya apa sih tanggung jawab seluruh kantor di Indonesia terkait barang yang dikuasainya? Atau apa? Ada saran atau bagaimana? Saya tidak tahu ini. Baik, karena kita tadi sudah bicara bagaimana struktur kekuasaan tadi sampai ada pendelegasian ke kuasa pengguna barang. Artinya pengguna barang ini mempunyai tanggung jawab sampai kuasa ya nanti pengguna dan sampai ke kuasa pengguna barang ini mempunyai tanggung jawab. Pertama adalah untuk memastikan barang yang dalam penguasaannya, penggunaannya itu tertata usahakan dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tusi dan fungsi layanannya. Agar ini optimal kan tentunya butuh yang namanya proses perencanaan, baik mulai di pengadaannya atau pemeliharaannya, sampai mungkin nanti di proses penatausahaan yang ujungnya harus ada pelaporan, proses-proses pelaporan, termasuk juga melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kewenangannya. Luar biasa ya, memang aset negara ini harus dijaga dengan begitu ketat gitu Pak Ali ya, baik dari fisiknya, kemudian mekanismenya gitu ya. Betul. Luar biasa. Memang barang milik negara ini adalah aset yang harus kita jaga untuk menjamin kelangsungan kita bernegara gitu Pak Ali ya. Luar biasa. Pak Ali, terima kasih atas kedatangannya di sesi yang kedua ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya Pak Ali ya. Jangan segan-segan untuk datang dan kami undang diskusi di podcast untuk menyiarkan menyiarkan terkait keuangan negara, dalam hal ini BUMN. Demikian sahabat BDK Malang, terima kasih Anda sudah sangat konsentrasi mendengarkan apa yang sudah kita bicarakan dari sesi 1, dan saat ini kita berlanjut di sesi 2. Kita ketemu lagi
di sesi yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih.